Jadi bait suci ketiga harus dibangun. Harus. Siapa yang bangun? Antikristus. Tapi bagaimana antikristus bisa muncul? Kalau masih ada gereja? Nggak bisa. Karena masih ada yang menahan, kata firman Tuhan. Kalau yang menahan itu sudah diangkat, sudah disingkirkan, baru antikristus itu menyatakan diri. Jadi selama Raymond masih ada, antikristus nggak berani muncul. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia. Oke, saya kemudian ingin memulai, saudara, karena kita sedang membahas pembangunan bait suci ketiga. Saya sebenarnya ingin kemudian mempertegas apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, karena terus terang aja ada yang pertanyaannya begini, buat apa lagi sih Pak, katanya, kita mempelajari pembangunan bait suci? Kita kan ini gereja, nggak ada hubungan dengan kemudian bait suci orang Yahudi. Apalagi katanya hari-hari ini kalau kita bicara tentang hal itu, ini lagi minggu-minggu sensitif atau bulan-bulan sensitif. Sudahlah katanya, jangan kemudian kita menambah rumit masalahnya. Saudara, sekali lagi saya ingin beritahukan bahwa yang akan kita bahas ini bukanlah masalah politik Israel. Sekali lagi saya ingin tegaskan, bukan pula terkait dengan kebijakan-kebijakan dari bangsa Israel saat ini atau hari ini. Tapi yang saya ingin bicarakan adalah bagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Alkitab itu menjadi penggenapan di hari-hari ini. Jadi kepentingan kita bukanlah kepentingan politis ataupun masalah kebijakan yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat ini. Nggak ada urusan dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Sekali lagi, nggak ada urusan dengan kebijakan politik Benyamin Netanyahu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan konflik Israel dengan Hamas. Yang menjadi urusan kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena pembangunan bait suci ketiga itu erat kaitannya dengan munculnya antikristus. Ini dulu poin pertama, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan bait suci ketiga, kenapa kita harus tahu pembangunan bait suci ketiga itu sudah sampai sejauh mana? Kita perlu memahami, kita perlu mempelajari, karena pembangunan bait suci ketiga itu erat kaitannya dengan munculnya antikristus. Sedangkan kemunculan antikristus erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus dan rapture. Jadi kenapa kita mempelajari pembangunan bait suci, atau kita perlu mengetahui pembangunan bait suci ketiga ini? Karena pembangunan bait suci ketiga ini erat kaitannya dengan munculnya antikristus. Maksudnya apa? Maksudnya bait suci ketiga hanya bisa dibangun oleh antikristus atau mesiasnya orang Yahudi. Yang bisa membangun bait suci itu adalah raja orang Yahudi. Bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo. Bait suci kedua dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci ketiga di akhir zaman itu dibangun oleh orang yang oleh orang Kristen disebut antikristus, tetapi oleh orang Yahudi dia dianggap sebagai raja orang Yahudi atau mesiasnya orang Yahudi. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi yang membangun bait suci itu bukan orang biasa, saudara. Yang membangun bait suci ketiga itu ada syarat-syaratnya. Siapa orang yang bisa membangun bait suci ketiga? Yaitu harus ada dalam jalur silsilah keturunan Daud. Karena itu adalah mutlak untuk dipahami. Jadi saudara, Daud itu kan ceritanya mau bangun bait suci.
Ketika Daud mau bangun bait suci, Tuhan bilang, Daud, kamu nggak layak bangun bait suci. Saudara bayangkan, kelas Daud aja itu nggak diizinkan oleh Tuhan untuk bangun bait suci. Kenapa nggak layak untuk bangun bait suci? Karena Tuhan bilang, tangan kamu itu terlalu berlumuran darah. Jadi tangan Daud itu berlumuran darah. Karena itu Tuhan bilang, kamu nggak layak. Saudara, Daud punya kemampuan, punya. Oh, raja ini. Daud punya kekayaan, punya fasilitas untuk membangun bait suci, punya. Kekuasaan Daud secara politis, apakah memungkinkan dia membangun bait suci? Memungkinkan. Kenapa? Karena kerajaan Daud itu ada di Yerusalem. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat sisa-sisa puing-puing yang disebut dengan kota Daud itu. Yang kemudian menurut beberapa paham bahwa bait suci itu ada di situ letaknya. Ya. Jadi ketika Daud ingin bangun bait suci, Daud adalah raja yang luar biasa. Dia punya kekuatan, punya power, punya kekuasaan politik. Dia juga didukung oleh imam-imam. Tetapi Tuhan berfirman kepada Daud, bukan kamu yang mau bangun bait suci. Karena itu saudara, sekelas Daud aja nurut sama Tuhan. Sekelas Daud aja nurut sama Tuhan. Apalagi saudara Daud Pasaribu. Nah, ini Raja Daud saudara. Itu ketika Tuhan berfirman, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya mampu melaksanakan itu. Daud tetap submit. Daud tunduk di bawah kehendak Tuhan. Nah, kalau Daud sekarang ini ada kalanya lebih kepala batu dari Raja Daud, saudara. Padahal nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, nggak punya segalanya seperti Daud, tapi rasanya lebih hebat dari Daud. Saya yakin jemaat home ministry bukan yang begitu. Amin. Jemaat home ministry adalah orang-orang yang mau submit. Oleh karena itu saudara, submit ini perlu. Perlu saudara. Karena Daud mau submit, maka Tuhan bilang, yang akan membangun bait suci itu adalah anakmu. Salomo itulah yang dikenan Tuhan. Karena Salomo yang dikenan Tuhan, akhirnya kemudian Tuhan buka jalan buat Salomo. Nah, Salomo lah yang kemudian dijanjikan Tuhan akan membangun bait suci. Oleh karena itu, Salomo kemudian membangun bait suci. Sesuai dengan firman Tuhan, Salomo kemudian berkata bahwa apa yang telah Tuhan firmankan kepada bapakku Daud, maka itu yang aku kerjakan. Salomo berhasil membangun bait suci. Tapi bait suci pertama Salomo itu dihancurkan oleh Raja Babel. Dihancurkan oleh Raja Babel. Maka bait suci itu kemudian hancur. Jadi bait suci pertama nggak ada. Bangsa Israel kemudian ditawan. Saya ingin cerita sedikit dulu tentang sejarah bait suci ini. Saudara, bangsa Israel kemudian ditawan di Babel. Ketika mereka ditawan di Babel, bangsa Persia berkuasa, maka kemudian muncullah Raja Artasasta. Raja Artasasta kemudian membebaskan bangsa Israel lewat pimpinan Zerubabel dan orang-orang nabi seperti Nehemia. Maka bangsa Israel kemudian berbondong-bondong. Mereka kembali dan membangun bait suci. Karena firman Tuhan bilang dalam nubuatan kepada Nabi Daniel bahwa 70 kali 7 masa Tuhan berikan untuk bangsa Israel untuk membangun negaramu dan untuk membangun kotamu. Jadi saudara, firman Tuhan itu ada selama 70 kali 7 masa. Tapi 70 kali 7 masa itu diperuntukkan khusus untuk bangsa Israel dan untuk kotamu. Itu bukan untuk bangsa Indonesia dan kota Jakarta, apalagi untuk IKN, bukan. Jadi bukan untuk membangun ibu kota negaramu, bukan. Tapi untuk membangun kotamu, yaitu kota Yerusalem.
Ini penting saudara, karena banyak orang yang kemudian salah paham bahwa kesannya firman Tuhan itu yang diberikan kepada Nabi Daniel itu sifatnya umum. Bukan, sifat dari firman Tuhan itu khusus, yaitu untuk bangsa Israel dan untuk kota Yerusalem. Oleh karena itu mari kita lihat saudara, mari kita lihat mengapa pembangunan bait suci itu ketiga perlu untuk kita pelajari. Karena pembangunan bait suci ketiga itu erat kaitannya dengan kemunculan antikristus. Hanya antikristus yang bisa membangun bait suci ketiga. Yang bisa membangun bait suci ketiga nggak bisa orang lain, hanya antikristus. Dan kemunculan antikristus itu menandai, saudara perlu paham ini, kedatangan Tuhan yang kedua dan pengangkatan orang percaya. Jadi sebelum antikristus itu datang, membangun bait suci, saudara dan saya diangkat dulu. Saya sudah beritahukan kenapa kita harus diangkat dulu. Karena ada nubuatan Tuhan Yesus, rombak bait suci ini, dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saya nggak perlu jelaskan ulang itu. Karena itu mari kita lihat, saudara perhatikan slide selanjutnya. Saya ingin jelaskan saudara. Saat ini, saudara dan saya ada di sini. Ada di sini saudara. Ini disebut masa gereja. Nanti kita jelaskan ke poin yang kedua. Saya ingin jelaskan dulu yang ini. Jadi saudara, antikristus itu akan muncul. Kenapa dia akan muncul? Karena yang membangun bait suci ketiga harus antikristus. Oke? Jadi yang membangun bait suci ketiga ini harus antikristus. Nggak bisa nggak. Harus raja orang Yahudi. Harus raja orang Yahudi. Atau harus Mesias orang apa? Yahudi. Nah, sebelum muncul masa antikristus ini, saudara, ada peristiwa yang disebut dengan rapture, pengangkatan orang percaya dan parusia, atau parusia dan rapture. Yesus akan turun di awan-awan dan orang-orang percaya akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi saudara, Tuhan Yesus turun dulu. Setelah Tuhan Yesus turun, maka orang percaya itu diangkat. Ada yang tanya begini, Pak, kenapa enggak orang percaya diangkat dulu? Gitu ya? Kenapa enggak orang percaya diangkat dulu? Saudara, kalau orang percaya diangkat dulu, Tuhan Yesus belum turun, lu mau ketemu siapa di atas? Pas naik pengangkatan, ketemu siapa? Pelongo-pelongo. Ini Tuhan ada di mana? Tuhan belum datang. Nunggu, saudara, itu bukan puskesmas. Jadi harus tunggu ngantri, enggak. Apalagi urus SIM, Bester. Jadi enggak usah tunggu-tunggu. Tuhan Yesus harus apa? Turun dulu. Baru kemudian terjadinya rapture. Ketika gereja diangkat, ketika orang percaya diangkat, maka antikris itu akan muncul. Dia akan muncul, pertama kali yang dia lakukan adalah melakukan pembangunan bait suci ketiga. Jadi, pembangunan bait suci ketiga itu penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan pengangkatan orang percaya. Sebelum orang percaya diangkat, nggak mungkin bait suci itu dibangun. Mau dibangun oleh siapa? Yang membangun bait suci itu haruslah antikristus. Sekarang saudara, persiapan pembangunan bait suci ketiga itu sudah siap semuanya. Sudah siap. Orang bilang, wah, kalau di firman Tuhan bait suci kedua itu dibangun saja 60-an tahun. Dalam Injil Yohanes dikatakan 46 tahun bait suci itu harus dibangun. Pembangunan bait suci yang kedua, masakan ini saudara bisa dilakukan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Saudara, teknologi zaman Herodes dengan teknologi sekarang itu beda saudara. Nah betul, aus juga gua. Jadi teknologi zaman Herodes itu, saudara, itu beda sekali. Sekarang itu bangun jalan aja langsung pasang jadi. Coba lihat tuh, nggak lebih dari 5 tahun MRT jadi, LRT jadi. Berapa panjang tuh jalan? Kan begitu saudara.
teknologi sekarang itu canggih, saudara. Di Cina itu aja, iya, itu bangun itu luar biasa. Untuk bangun jalan, bangun infrastruktur. Apalagi cuma bangun gedung begini, saudara. Dan gedungnya juga nggak gede-gede banget. Cuma 183 meter kali 183 meter menurut ukuran yang diberikan oleh Josephus Flavius. Luas dari bangunan bait suci itu cuma 183 meter kali 183 meter atau 600 feet kali 600 feet. Ini bukan pelataran, tapi luas bangunannya. Jadi kalau cuma bangun gedung begitu, itu mah apalagi teknologi Israel. Itu udahlah, itu pembangunan yang bisa dibilang bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi enggak, itu bukan masalah waktu pembangunan. Jadi 3,5 tahun cukup nggak? Cukup. Masalahnya, saudara, ini nggak bisa dibangun. Kenapa? Selama gereja masih ada. Bait suci ini nggak bisa hadir dulu. Selama bait suci, tempat bertahtanya Roh Kudus, yaitu saudara dan saya, masih ada di dunia. Jadi apa yang menghalangi antikristus? Minggu lalu kita sudah bahas, katekon. Bahwa kalau yang menahan murtad itu, si murtad itu sudah disingkirkan, sudah diangkat, barulah dia akan muncul. Ketika dia muncul berdasarkan nubuatan Nabi Daniel 9 ayat 27, dia akan membuat perjanjian yang berat selama 1 kali 7 masa. Di tengah-tengah 1 kali 7 masa, dia akan menghentikan kurban. Dalam surat Rasul Paulus dikatakan, dia akan berdiri di atas bait suci, dan di sayap kekejiannya dia akan mengklaim diri sebagai Tuhan. Setan cita-citanya nggak pernah berubah, yaitu selalu ingin menjadi Tuhan. Itu setan. Jadi kalau ada teologi yang ingin menjadi Tuhan melalui usaha-usaha manusia, maka itu nggak jauh beda dengan teologi setan. Kenapa? Karena cuma setan yang selalu kepengen jadi Tuhan. Kalau saudara itu berbicara dalam konteks teologi Kristen, nggak ada manusia yang bisa mencapai level keilahian dengan usaha-usaha manusia, dengan kekuatan-kekuatan manusia. Kita menjadi pribadi yang memiliki genetik ilahi karena Tuhan yang memberikan itu buat kita. Itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, bukan hasil usahamu. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, antikristus itu akan membangun bait suci. Tapi sebelum dia hadir membangun bait suci, saudara dan saya diangkat dulu. Jadi kenapa penting mempelajari pembangunan bait suci ketiga? Karena ini berkaitan dengan munculnya antikristus. Dan munculnya antikristus itu berkaitan dengan peristiwa parusia dan rapture. Jadi sampai di sini saya harap saudara bisa jelas memahami bahwa pembangunan bait suci kita pelajari bukan kemudian untuk mengagung-agungkan Israel, bukan. Tapi pembangunan bait suci kita pelajari karena sebelum bait suci ini dibangun, saudara dan saya akan diangkat bertemu dengan Yesus. Jadi kita nggak perlu ke sini. Siapa yang kepengen ke sini, ya silakan ikut antikris dulu. Saya mau ikut Yesus. Karena lagunya saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kita itu akan diangkat. Saudara-saudara harus punya iman.
Kita kemudian melihat, wah, pembangunan bait suci sekarang sedang heboh. Di mana-mana orang bilang, bait suci segera dibangun, bait suci segera dibangun. Saudara, betul, segera dibangun. Semuanya sudah lengkap, lokasinya sudah ditetapkan. Kemudian perlengkapan isi bait suci sudah siap. Bahkan ada yang bilang, tabut sudah siap. Ada yang bilang, lembu betina merah sudah banyak. Saudara, lembu betina merah itu bukan sapi Bali. Karena sapi Bali juga kan merah. Karena lembu betina merah itu nggak boleh ada rambut, satu rambut pun warna lain. Semuanya harus apa? Merah. Karena itu dia disebut lembu betina merah. Fungsinya apa? Untuk mentahirkan bait suci itu dan mentahirkan daerah di mana kemudian di depan itu sudah ditempati oleh makam, oleh kuburan, dan itu harus ditahirkan. Tapi itu nanti aja kita pelajari. Sekarang kita sedang pelajari tentang ini, pembangunan bait suci ini. Kenapa harus kita pelajari? Karena kita sedang menantikan peristiwa ini. Saudara percaya bahwa saudara diangkat oleh Tuhan? Amin. Saudara percaya, di Bandung percaya bahwa saudara diangkat oleh Tuhan, amin. Saudara akan bertemu dengan Yesus. Kalau kita percaya itu, lihatlah tanda-tandanya. Ketika orang bilang, semuanya sudah siap dibangun, artinya antikristus itu sudah kebelet kepengen muncul. Siapa dia? Belum ada yang tahu. Dia belum proklaim dirinya siapa. Betul saudara? Tapi karena semuanya sudah siap, itu tandanya antikris ini segera datang, segera muncul. Sebelum antikristus muncul, saudara dan saya yang percaya diangkat dulu. Pak, kok yakin banget, Pak? Saya bukan yakin banget dengan keyakinan saya. Saya yakin banget dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Di mana, Pak? Nanti kita lihat. Coba kita lanjut dulu. Kita baca Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di mana? Tempat kudus. Nah, tempat kudus itu adalah bait suci. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang tempat kudus, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, tempat kudus itu adalah bait suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah apa? Ini firman Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus sudah warning. Warning, saudara. Yang ngasih peringatan ini bukan rasul-rasul. Yang ngasih peringatan ini Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, perhatikan, katanya. Saudara lihat, apa sih perkataan Nabi Daniel? Daniel pasal yang ke-9, ayat 27. Pembinasa keji itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ini menurut Daniel dia adalah raja. Ya, karena itu saya bilang, yang bisa membangun bait suci itu harus raja. Kalau istilah sekarang, Pak, Israel kan sekarang bukan kerajaan. Sekarang kan dia kan presiden. Perdana Menteri. Ya kan ada presiden, ada Perdana Menteri. Kan gitu. Itu kan, itu Pak. Berarti ayat ini nggak cocok. Saudara, intinya dia pemimpin di sana. Ya. Jadi raja di sini bukan raja biasa. Tapi raja di sini dalam konsep pemahaman Israel dia Mesias. Mesias yang dinantikan. Mesias yang dijanjikan. Karena orang Israel tuh sampai hari ini nggak percaya Yesus itu Mesias. Sampai hari ini Kristen itu buat orang Israel itu adalah bid'ah, itu adalah bidat, itu adalah sekte. Jadi buat orang Israel menempatkan Yesus sebagai Mesias itu salah. Tapi buat kita orang percaya Yesus itu adalah juru selamat. Amin. Yesus itu adalah Mesias. Amin. Justru karena Israel nggak percaya, karena keturunan Yakub tidak percaya, maka Tuhan Yesus membuka pintu.
buat saudara dan saya. Supaya Pak Saud dari suku Batak, Raymond dari Manado, Pak Doni dari Ambon, Pastor Valdo Manado Ambon, kan gitu. Itu saudara menerima Yesus, menerima juru selamat. Karena kita menerima juru selamat, maka saudara dan saya diselamatkan. Walaupun kita nggak layak untuk diselamatkan. Karena itu mari kita lihat, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah saudara, saya jelasin dulu, korban sembelihan dan korban santapan ini hanya bisa dilakukan di dalam bait suci. Nggak boleh di luar bait suci. Jadi kalau korban sembelihan dan korban santapan itu dihentikan, berarti korban sembelihan dan santapan itu sudah pernah ada. Betul? Kalau korban sembelihan dan korban santapan itu sudah pernah ada, maka berarti bait sucinya harus ada dulu. Karena harus di dalam bait suci. Jadi ayat ini mengindikasikan, memberitahukan bahwa bait suci ketiga akan ada. Oke. Raja itu akan membuat kebijakan perjanjian 7 tahun, dia bangun bait suci, maka semua korban sembelihan, korban santapan yang hilang selama ribuan tahun dari bangsa Israel, ritual Israel itu menjadi sempurna. Tapi di tengah-tengah pemerintahannya, dia kemudian berkata, hentikan kurban. Hentikan korban sembelihan. Hentikan korban santapan. Jadi semuanya berhenti. Ketika itu dihentikan, maka Rasul Paulus menulis begini. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum hari apa? Sebelum saudara hari Tuhan Yesus menginjakkan kaki di dunia, yaitu dalam peristiwa Epifania, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai ilah. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pembinasa keji, apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini semuanya membicarakan tentang kemunculan antikristus dan dia akan memerintah dengan begitu kejam. Memerintah dengan begitu bengis. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan pemerintahan antikristus itu tidak ada yang lebih kejam lagi dari pemerintahan dia. Baik yang pernah ada dulu dan yang akan datang nanti. Artinya 7 tahun ini atau 3,5 tahun setelah dia membangun bait suci dan berkata stop kurban, maka itu adalah puncak dari seluruh penderitaan yang pernah ada di dunia. Bahkan firman Tuhan bilang maut pun lari. Mau mati pun susah saudara. Bayangin mau cari mati susah. Kalau sekarang kan cari mati gampang. Cari hidup yang susah. Cari mati gampang. Cari hidup yang susah. Nah itu. Karena itu yang susah, itu yang hidup. Yang gak susah itu gak hidup. Karena itu penting kita pahami ini saudara, bahwa pembangunan bait suci itu pasti terjadi. Lanjut saudara perhatikan. Lanjut. Mari kita lihat. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi waktu munculnya antikristus itu ditentukan. Kok ditentukan Pak? Iya, karena nubuatan Nabi Daniel ditentukan waktunya 1 kali 7 masa. Mari lanjut saudara, lanjut.
Nah, ini kita masuk ke poin kedua. Apa yang tadi kan kita bilang, waktunya dia ditentukan. Yang kedua, mengapa pembangunan Bait Suci 3 penting kita ketahui? Karena pembangunan Bait Suci 3 adalah tanda berakhirnya zaman gereja. Atau tanda berakhirnya zaman anugerah. Mari kita lihat slide-nya, tolong. Mari kita baca ayat 24, perhatikan saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang apa? Kudus. Jadi ditetapkan atas bangsamu dan kotamu yang kudus. Bangsa bukan bangsa Indonesia, kota bukan kota kudus. Beda saudara. Bangsamu apa? Bangsanya yaitu Israel. Kotamu yaitu siapa? Yerusalem. Jadi ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari Babel, maka saudara, Tuhan berfirman bahwa kota itu akan dibangun selama 70 kali 7 masa. Ini waktu yang ditetapkan, 70 kali 7 masa. Nah saudara, 70 kali 7 masa, firman Tuhan bilang begini, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nada nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, perhatikan saudara, saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Saudara, 62 kali 7 masa tambah 7 kali 7 masa sama dengan 69 kali 7 masa. Jadi waktu yang ditetapkan Tuhan itu 70 kali 7 masa. Tapi firman Tuhan bilang, setelah 69 kali 7 masa, akan datang orang yang diurapi. Oke, orang yang diurapi itu, bahasa Ibraninya Mesias. Bahasa Yunaninya Kristus. Jadi, orang yang diurapi itu adalah Kristus. Kristus itu dikatakan seorang apa? Raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah apa? Kesulitan. Inilah pembangunan Yerusalem dan kemudian yang terjadi ketika bangsa Israel itu kembali. Karena bangsa Israel itu ketika membangun, itu masuk zaman Herodes, dibangun saudara, selama 46 tahun, mereka membangun kota Yerusalem, itu di bawah kesulitan. Tapi Tuhan bilang, bahwa bangunan yang akan dibangun, yaitu bait suci kedua, itu akan lebih besar dari bait suci yang pertama. Dan bait suci yang kedua, yang dibangun Herodes, di tengah masa kesulitan itu jauh lebih besar dari bait suci yang dibangun pada masa Salomo. Minggu lalu saya sudah jelaskan itu. Kita lanjut saudara, lihat. Oke. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah apa? Diurapi. Orang yang diurapi itu siapa? Yesus. Jadi saudara lanjut, mari kita perhatikan. Nah, saya ingin tunjukkan slide ini. Ini saudara skema 70 kali 7 masa. Bangsa Israel itu ditetapkan Tuhan ada 70 kali 7 masa. Nah 70 kali 7 masa ini dimulai sejak dekret atau firman Tuhan itu keluar. Bangunlah kota Yerusalem. Kapan dekret itu keluar? Di dalam Nehemia 2 ayat 1, Raja Artasasta memerintahkan supaya bangsa Israel itu keluar, kembali ke Yerusalem dan bangun kota Yerusalem. Ini Nehemia, saudara. Itu diperkirakan pada tanggal 14 Maret 445 sebelum Masehi.
Jadi ini tahunnya. Perintahnya, bangun. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, itu kan ada 69 kali 7 masa. Terdiri dari 7 kali 7 masa, ditambah 62 kali 7 masa. Jadi 7 kali 7, 49, kan begitu. 62 kali 7 berapa? 434 tambah 49, kan gitu. Totalnya itu 483. Jadi dia ada 483 tahun. Saudara, tahun Yahudi itu beda dengan tahun Masehi. Orang Yahudi itu 1 tahun 360 hari. Jadi 360 hari kali 483 tahun, totalnya 880 hari. Ya saudara hitung sendiri aja. Ya, karena saya udah hitung di rumah. Kalau salah tolong dikoreksi. Betul kan? Ya karena ya nama manusianya juga banyak kesalahan. Tapi saya yakin ini benar. Jadi dia 175.880 hari. Kalau dia dihitung hari lepas hari, dari tanggal 14 Maret tahun Masehi sampai 445 sebelum Masehi, kalau dihitung 175.880 hari, maka saudara disingkirkan atau berakhirnya 69 kali 7 masa itu terjadi atau jatuh di tanggal 6 April 32 Masehi. Nah saudara, disinilah firman Tuhan bilang akan disingkirkan orang yang diurapi atau Yesus disalibkan di sini. Nah ketika Yesus disalibkan di sini, saudara, Yesus membuka pintu buat bangsa kafir, buat saudara dan saya. Bangsa Israel masih punya sisa waktu, yaitu 1 kali 7 masa. Karena jatah mereka 70 kali 7 masa. Yang dijalankan baru 69 kali 7 masa. Tapi karena disingkirkan orang yang diurapi, maka Tuhan buka pintu. Inilah yang disebut dengan saman anugerah. Inilah yang disebut dengan saman gereja. Jadi saman gereja itu ada di sini. Kenapa? Karena orang yang diurapi disingkirkan. Saudara, pembangunan bait suci akan terjadi di sini. Karena pembangunan bait suci akan terjadi di sini, yaitu melanjutkan 70 kali 7 masa itu, maka ini harus selesai dulu. Waktu ini harus diangkat dulu. Waktu gereja ini harus berakhir dulu. Kenapa? Karena perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Lanjut. Kenapa saudara? Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa apa? Murka. Tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Balik ke slide tadi. Ya, ini disebut dengan curahan murka Tuhan. Masa antikristus ini adalah masa di mana masa kesusahan Yakub atau murka Tuhan dicurahkan. Inilah masa dalam kitab Wahyu itu diberitakan bahwa cawan-cawan itu akan ditumpahkan. Ini adalah masa murka Tuhan. Orang percaya firman Tuhan bilang, Yesus seia-ianya menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita tidak ditimpa oleh murka Tuhan di zaman ini. Jadi kalau kita ditetapkan untuk tidak menerima murka Tuhan, maka kita harus diangkat bertemu Yesus dulu. Kenapa? Karena murka Tuhan atas perbuatan dosa Adam itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yesus menderita di salib karena dia menerima murka Tuhan. Sampai Tuhan pun Bapa memalingkan muka.
Gak mau lagi memandang dia. Saudara pernah baca ayat itu? Di dalam kitab Yesaya. Bahwa Yahweh itu memalingkan mukanya. Karena dia melihat bukan kasihan saudara. Melihat semua dosa manusia ditanggung oleh Kristus. Kalau Yesus sudah menanggung semua murka, masakan saudara yang ditebus oleh Yesus masih diizinkan menerima murka? Lalu buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Karena itu saya percaya bahwa saya tidak akan ditimpa murka itu. Saya tidak akan ditimpa oleh cawan murka Tuhan itu. Enggak. Karena saya akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu, kenapa kita harus mempelajari pembangunan bait suci? Karena pembangunan bait suci itu adalah akhir dari apa? Zaman anugerah. Akhir dari zaman anugerah artinya apa? Artinya saudara dan saya akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Supaya kita menikmati pernikahan anak domba bersama dengan Yesus. Yang mau masuk masa antikristus, biar mereka aja. Jadilah sesuai imanmu. Mau menderita bersama antikristus? Silakan. Tapi iman saya tidak ditimpa murka. Karena firman Tuhan bilang begitu. Lanjut tadi, slide tadi. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut saudara, perhatikan. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa. Ini luar biasa saudara. Kenapa? Karena ketika orang percaya itu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, ada kalanya dia capek. Saudara, iman kita nggak selalu itu ada peak di atas. Ada kalanya iman kita itu turun. Ada kalanya iman kita itu sedang ada di bawah. Saudara lemah. Saudara ada waktunya mungkin gak segiat-giatnya seperti biasa. Oh, terus berdoa, terus memuji Tuhan. Ada kalanya saudara peaknya lagi di bawah. Tapi firman Tuhan bilang bahwa entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang capek, bahkan tertidur, kita tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Ini iman orang percaya. Jadi saudara dan saya jangan pernah beriman kalau saudara percaya Yesus. Saudara percaya Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena kalau tujuan keselamatan itu adalah supaya kita dibebaskan dari murka Tuhan, maka itu artinya murka Tuhan pada zaman antikristus tidak akan menimpa saudara dan saya. Amin saudara. Karena itu lanjut, udah mau selesai. Nah, oleh karena itu kita balik lagi. Sekarang kita ada di mana? Ada di sini saudara. Di zaman apa? Gereja. Saudara dan saya ada di sini. Kapan zaman ini berakhir? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan ngasih tanda. Salah satu tandanya adalah persiapan pembangunan bait suci ketiga. Kalau pembangunan bait suci ketiga itu sudah siap, itu artinya zaman gereja ini akan segera berakhir. Itu artinya Raymond dan anak-anaknya serta istrinya juga akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah iman saya. Jadi saudara, kenapa kita penting mempelajari tanda-tanda pembangunan bait suci itu? Kita mempelajari bagaimana persiapan pembangunan bait suci ketiga, masih lama atau sudah dekat? Karena
sebelum bait suci ketiga itu dibangun, harus datang dulu si murtad, harus datang dulu antikristus. Sebelum antikristus datang dan membuat perjanjian yang berat, sebelum antikristus datang dan kemudian mengadakan penyiksaan yang tidak pernah ada duanya di dunia ini, yang disebut dengan curahan murka Tuhan itu, zaman murka Tuhan dicurahkan, saudara dan saya harus diangkat dulu. Inilah yang disebut dengan akhir dari zaman gereja. Jadi bait suci ketiga harus dibangun, harus. Siapa yang bangun? Antikristus. Tapi bagaimana antikristus bisa muncul kalau masih ada gereja? Nggak bisa. Karena masih ada yang menahan, kata firman Tuhan. Kalau yang menahan itu sudah diangkat, sudah disingkirkan, baru antikristus itu menyatakan diri. Jadi selama Raymond masih ada, antikristus nggak berani muncul. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia. Sekali lagi, Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia. Apapun kuasa yang ada di dalam dunia ini, saudara harus percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua kuasa itu. Setelah Roh Kudus itu mengangkat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dalam peristiwa rapture itu, menyatu dengan Yesus. Dan Yesus membawa kita di hadapan Bapaknya untuk menyatakan, inilah milik kepunyaanku. Kita satu daging dengan Yesus. Satu DNA dengan Yesus. Mereka bukan dua lagi, tapi apa? Satu. Prinsip pernikahan Kristen adalah penyatuan. Penyatuan dengan siapa? Penyatuan dengan Yesus sebagai kepala gereja. Dan gereja sebagai jemaatnya. Oleh karena itu saudara, penyatuan tubuh ini puncaknya terjadi pada saat peristiwa parusia. Yesus datang di awan-awan dan kita terhisap untuk bertemu dengan Yesus dan kita akan menghadap Bapa. Nah, ketika kita masuk dalam pernikahan anak domba, di bawah itu sedang terjadi aniaya besar. Jadi waktu aniaya besar, Raymond ada di mana? Ada di sorga. Sama. Kita ada di sorga. Jadi Pak Mul yang ada di Bandung, Pak Mul dan saudara-saudara yang ada di Bandung, yang ada di mana? Di Purwakarta sana, yang ada di Soreang, di Cicayur, dan Cici yang lain, saudara yang percaya Yesus di sana, ketika antikristus itu muncul, kita lagi bersama Yesus bersukacita di sorga. Jadi di dunia ini yang tinggal adalah orang-orang yang gak percaya. Gak percaya apa? Gak percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan mereka. Mereka pikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka bisa melewati antikristus. Saudara, firman Tuhan bilang, pahlawan pun gak kuat. Pahlawan gak kuat, saudara bayangin. Maut aja lari, dan saudara pikir saudara bisa bertahan imannya? Tidak dapat membeli dan menjual kecuali mereka yang punya tanda bilangan binatang itu. Dan saudara bisa bayangkan, untuk miliki tanda bilangan itu dan saudara bisa melakukan transaksi, saudara harus sangkal Yesus. Kalau kita sangkal Yesus, maka saudara nggak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara pikir saudara bisa kuat nahannya? Ya elah. Hidup susah sekarang aja udah nangis bombay kok. Baru masalah dikit aja udah nangisnya luar biasa. Apalagi saudara ngalamin penderitaan sama antikristus. Maut aja lari, saudara bayangin. Maut aja lari, cari mati susah. Pak, kan tinggal mati aja Pak. Langsung bertemu dengan Yesus. Saudara susah matinya waktu itu. 7 tahun masa pemerintahan antikristus itu maut lari. Artinya susah cari mati. Seperti tadi Pastor Doni bilang, cari mati kalau sekarang masih muda. Hidup yang susah. Iya kan? Tapi nanti masa antikristus, maut pun lari. Jadi saudara, kalau kita mempelajari pembangunan bait suci ketiga, bukan kita sedang mengagungkan Israel, tapi kita sedang mempelajari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bait suci siap dibangun.
Itu artinya sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Saudara sudah siap? Kalau Tuhan Yesus datang? Siap. Kalau sudah siap, tinggal bilang, siap bos. Siap, Bos. Kapanpun Tuhan Yesus datang, siap. Amin. Amin saudara. Mari di Bandung, yang ada di Soreang, yang ada di Purwakarta, katakan sama-sama, kapanpun Tuhan Yesus datang, siap bos. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya yang percaya Yesus tidak akan pernah ditimpa oleh murka. Karena Tuhan yang sudah mati buat kita, Dia sudah menanggung semua murka Tuhan itu, supaya saudara dan saya tidak mengalami murka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.